Inilah salah satu kota di Indonesia yang masih meninggalkan sejarah panjang Melayu yang mengagumkan. Selamat datang di Kabupaten Siak. Kabupaten Siak tak dapat dipisahkan dari Sungai Siak yang membelah daratannya. Sungai ini merupakan sungai terdalam di Indonesia yang berfungsi sebagai sarana transportasi dan perhubungan. Dahulu dalamnya mencapai 30 meter, namun akibat pendangkalan kini tinggal 18 meter. Di atas sungai ini pula lah berdiri kokoh jembatan sepanjang 1,2 kilometer. Sejak 2007, jembatan menjadi pintu masuk baru menuju Siak selain melalui jalur sungai. Karena kegagahannya, kini jembatan juga menjadi ikon terbaru kota Siak. Nama jembatan diambil dari nama istri Sultan Syarif Qasim II. Sebenarnya terdapat 2 buah lift untuk menuju ke puncaknya, tapi sudah tidak berfungsi. Inilah Istana Siak Sri Indrapura atau Asyaratul Hashimiyah yang berjuluk Istana Matahari Timur. Secara harfiah, Siak Sri Indrapura bermakna pusat kota raja yang taat beragama. Ya, dahulunya kota Siak memang menjadi pusat kesultanan Islam terbesar di Riau. Kami pengen istana ini menjadi ikon Siak Riau pada umumnya gitu. Dan makanya kami selalu secara rutin baik itu merenovasi, merawat taman, dalam dan sebagainya. Berdiri tahun 1889, istana ini memiliki perpaduan arsitektur Melayu, Arab, dan Eropa. Patung burung elang pun hiasi berbagai sudut eksterior bangunan sebagai lambang keberanian. Terdapat 8 meriam yang menyebar di setiap sisi istana. Ada pula kapal besi berbahan bakar batu bara. Kapal ini bernama kapal Kato, kapal milik Sultan Siak. Dahulunya digunakan Sultan untuk mengunjungi daerah-daerah kekuasaannya. Megah, mewah, tergambar saat memasuki istana. Diorama pertemuan Sultan dan para menterinya menyambut saya. Menggelitik rasa penasaran tentang asal-usul warisan berharga Melayu ini di masa kejayaannya. Pak, siapa sih Pak yang mendirikan istana ini dan bagaimana cerita sejarahnya Pak? Dari Sultan pertama hingga ke-12 itu ibu kota kerajaan Siak berpindah-pindah. Pernah Pekanbaru itu menjadi ibu kota kerajaan Siak masa Sultan Siak yang keempat dan kelima. Nah, kemudian baru berpindah ke Siak ini hingga Sultan Siak ke-11 mendirikan istana ini. Konon dalam sejarah dikatakan beliau itu mengenyam pendidikan sampai ke Eropa. Dan beliau itu juga seorang ekonom, seorang visioner yang tinggi lah di antara sultan-sultan Siak yang ada. Sehingga sepulangnya beliau dari lawatan ke Eropa, meminta kepada salah seorang arsitek berkebangsaan Jerman untuk merancang bangunan istana ini. Berbagai benda warisan kesultanan ini masih apik tertata. Mulai dari singgasana, mahkota raja, aneka keramik, alat makan, hingga kursi kristal yang dibuat tahun 1896. Ada pula alat musik komet. Benda ini hanya tinggal 2 di dunia, yaitu di Siak dan Jerman. Piringan baja ini dibawa Sultan Syarif Qasim dari Jerman tahun 1896. Jika beruntung, kita juga bisa menikmati alunan iramanya. Tapi bagi kaum Hawa, jangan sampai melewatkan sebuah cermin bernama Ratu Agung. Cermin kristal ini selalu menjadi rebutan para pengunjung. Cermin ini dulunya milik permaisuri Sultan. Konon apabila sering digunakan, cermin ini dapat membuat wajah semakin cerah dan awet muda. Tentunya itu hanya kepercayaan masyarakat saja. Meski nuansa Eropa mewarnai lantai utama, menginjak lantai 2 kita justru disuguhi suasana rumah kayu khas Melayu. Disinilah Sultan dan keluarga beristirahat. Kini kamar-kamar mereka menjadi ruang pamer berbagai foto keluarga istana. Semua warisan ini wujudkan kisah sejarah penuh makna, menghadirkan kekaguman bagi pengunjungnya. Dari sekian kerajaan yang kita lihat, ini memang cukup sangat masih
utuh gitu. Pusakanya, historis daripada sisilah kerajaannya, sangat menambah daripada pengetahuan kami. Ya begitu sampai di sini ya luar biasa lah, bagus banget karena terawat dan bersih. Semuanya kagum lah. Siak Sri Indrapura, kota kecil berjuta warna dan cerita. Sekelumit warisan cantik persembahan Indonesia untuk dunia. Farhana Khalid, Nugrahanto Margo melaporkan untuk NET.